Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan materi kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tapi anak-anak, kali ini interaksi sosial terlebih dahulu. Kalian pasti pernah melakukan interaksi dengan orang lain, baik itu interaksi dengan orang tua, interaksi dengan teman, interaksi dengan tetanggamu. Nah, itu semua interaksi. Sekarang apa itu interaksi sosial, anak-anak? Oh, pasti kalian tahu interaksi sosial itu apa. Nanti untuk pertemuan kali ini yang kita bahas pertama adalah pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua nanti ada syarat-syarat interaksi sosial. Bagaimana? Kira-kira bisa tidak kalian menjelaskan pengertian interaksi sosial? Oke, bagus. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara orang per orang atau antar kelompok manusia maupun antar orang per orang dan kelompok manusia. Jadi di sini dikatakan bahwa hubungan timbal balik. Kalau kalian melakukan hubungan antar individu dengan individu, itu masuk interaksi sosial. Kita lanjutkan dengan apa saja sih syarat-syarat interaksi sosial? Ada dua, anak-anakku, syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah kita melakukan kontak sosial. Dan yang kedua adalah komunikasi. Nanti di sini akan saya berikan gambar syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tadi dikatakan bahwa ada dua syarat. Yang pertama adalah kontak sosial. Kalian melakukan kontak biasanya dengan berbicara. Interaksi sosial itu bisa terjadi antar individu dengan individu. Ada kontak, itu bisa kita katakan sebagai interaksi. Ada komunikasi. Kontak saja tanpa komunikasi belum masuk kategori sebagai syarat interaksi sosial. Interaksi sosial ini biasanya dilakukan oleh kalian semua, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kalian bermain dengan teman-teman. Nah, anak-anak, interaksi sosial selain individu dengan individu, ada juga interaksi sosial individu dengan kelompok. Karena kita hari ini belajar daring, jadi kita tidak melakukan interaksi antar individu dengan kelompok. Akan tetapi, kalau nanti kita sudah masuk sekolah seperti biasa, nanti kita bisa melakukan interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Itu contohnya, anak-anak. Contohnya, kalau nanti kalian tatap muka di sekolah, mudah-mudahan insya Allah secepatnya kita tatap muka, nah itu dikatakan sebagai contoh kalian melakukan interaksi sosial antara Bu Ani dengan kalian semua dalam satu kelas. Nah, kalau yang ini anak-anak, kalian amati dulu gambarnya. Apakah ini termasuk interaksi sosial individu dengan individu? Individu dengan kelompok? Oh iya, karena di situ ada dua kelompok, kiri dan kanan, berarti interaksi sosial ini adalah interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Karena di situ kiri bergerombol banyak orang dan kanan bergerombol banyak orang. Dia saling interaksi. Maka ini dikatakan sebagai bentuk interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Siapa yang bisa memberikan contoh, anak-anak? Interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Bisa kalian anak memberikan contoh?
Oh, saya yakin kalian pasti bisa. Kita lanjutkan, yaitu faktornya. Ada faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, yang keempat faktor simpati. Apa itu imitasi, anak-anak? Imitasi adalah salah satu faktor, contohnya kalian mengidolakan artis misalnya, dan kalian ingin seperti artis itu, berarti kalian melakukan imitasi artis yang kalian sukai. Kemudian sugesti, kalian mendengarkan ceramah oleh ustadz misalnya, kemudian ustadz itu bilang bahwasanya kalian harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tersugesti oleh ustadz itu, kemudian kalian melaksanakan, itu sugesti. Kemudian identifikasi, identik. Jadi kalian mengidolakan bajunya artis atau sepatunya artis, terus kalian meniru, itu identifikasi. Kemudian simpati sama dengan empati. Contohnya di sini simpati adalah kalian memberikan bantuan bencana banjir atau bencana kebakaran. Itu salah satu wujud simpati kalian terhadap orang lain. Itu anak-anak salah satu faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Kira-kira ada yang perlu diulang, anak-anak? Dari mulai tadi, yang pertama adalah pengertian interaksi sosial, yang kedua syarat-syarat interaksi sosial, yang ketiga adalah faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Saya akhiri dulu untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.